Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa S2 Mercu Buana, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi yang saya buat dengan judul interaksi dan bentuk komunikasi dalam organisasi. Ya, kita bisa lihat di slide pertama. Di slide pertama itu ada Pembahasannya tentang presentasi tentang pengertian komunikasi, komunikasi organisasi, komunikasi formal, komunikasi informal maupun komunikasi internal. Untuk pembahasan pertama, yuk next slide. Slide pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri mengandung makna yang berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pemberitahuan, serta pemberi bagian pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Nah, kurang lebih untuk komunikasi sendiri adalah kita sebagai komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dengan bahasa kita, bahasa komunikasi, serta pesan apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Ya. Untuk yang kedua itu kita bisa dilihat di komunikasi organisasi dan komunikasi formal. Nah, untuk komunikasi organisasi sendiri adalah komunikasi yang merupakan sebuah proses menciptakan saling menukar pesan dalam suatu jaringan atau hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan itu sendiri atau selalu berubah-ubah. Nah, jadi komunikasi organisasi ini adalah contoh dari kegiatan sebuah perusahaan. Contohnya adalah kepada staf menyampaikan pesan kepada bosnya maupun dari bosnya menyampaikan arahan kepada stafnya itu sendiri. Nah, dari pesan itu dapat tersampaikan bahwasannya pesan itu dapat dimengerti oleh beberapa dari timnya sehingga bentuk komunikasi organisasi ini dapat dijalankan. Nah, untuk komunikasi formal sendiri di sini menurut ada para ahli dari Miftah Toha dalam mendefinisikannya sebagai komunikasi organisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam suatu susunan atau struktur organisasi. Nah, jadi kurang lebihnya adalah komunikasi formal adalah komunikasi yang terjaga dari tutur bahasa maupun terstruktur sehingga komunikasi itu dapat disampaikan sesuai dengan pemahamannya. Nah, kita lanjut. Di sini ada komunikasi informal. Komunikasi informal sendiri itu komunikasi dalam suatu organisasi memberi petunjuk apakah saluran komunikasi formal telah berfungsi secara efektif. Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas dalam waktu yang terlepas kewenangan, fungsi, dan jabatan mereka. Nah, jadi kalau untuk pemahaman komunikasi informal sendiri adalah komunikasi yang luas. Komunikasi yang luas itu antara staf maupun bosnya di luar jam kantor agar komunikasi itu dapat terjadi sesuai dengan situasi yang ada. Contohnya seperti saat di kantin, jadi bertemu bos dengan karyawannya itu menggunakan tutur bahasa yang sesuai dengan pertemanannya mungkin, serta pesan itu dapat disampaikan tidak terlalu formal. Nah, untuk yang komunikasi internal. Nah, komunikasi internal sendiri adalah merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Nah, pemahaman untuk komunikasi internal sendiri adalah melingkup. Lingkupnya itu dalam sebuah perusahaan kah, sebuah divisi kah, apapun sebuah tim. Sehingga komunikasi itu terjaga di antara member-member atau di antara manusia-manusia itu yang ada di dalamnya.
Nah, next slide ya. Next slide. Nah, sekarang kita bahas komunikasi vertikal. Apa sih komunikasi vertikal itu? Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi di antara atas dan bawahan maupun bawah dan atasan. Nah, komunikasi sendiri adalah contohnya adalah seperti pemimpin kepada bawahannya dan dari bawahan ke pemimpinnya secara timpal balik atau two-way traffic communication. Jadi dari pola komunikasi yang terjadi seperti itu bisa dari atasan ke bawahan, bawahan maupun ke atasan. Nah, untuk selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal sendiri yaitu penyampaian informasi di antara rekan sesama kerja dan sesama tingkat otoritasnya seperti karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer, berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung santai dan tidak formal. Contohnya adalah dari pimpinan kepada karyawannya itu sendiri, sehingga terjadi komunikasi yang lebih umum serta komunikasi yang tidak terlalu formal. Nah, next slide selanjutnya. Peranan dan fungsi komunikasi organisasi. Ini bisa dilihat fungsi informatif. Fungsi informatif dalam anggota suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Nah, jadi di sini bisa terlihat fungsi peran organisasi dalam struktural maupun fungsional yang informatif, sehingga seluruh anggota itu dapat memahami apa yang disampaikan. Nah, next slide. Peranan dan fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif itu adalah fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, di dalam organisasi itu sendiri pasti ada namanya norma-norma, hukum, maupun aturan-aturan yang harus dijalani. Nah, yang kedua adalah atasan. Orang yang berada di tataran manajemen yang mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan sebuah informasi yang disampaikan. Contohnya adalah leader maupun tatanan atas seperti manajer, HRD, itu yang dapat untuk dapat menyampaikan pesan itu sendiri agar terjaga sehingga tidak ada kebocoran maupun kesalahpahaman antara sesama. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Nah, jadi contohnya adalah sama seperti yang tadi, bahwa dalam organisasi itu sendiri mempunyai namanya suatu peraturan untuk diikuti, dan tentunya peraturan itu harus disampaikan sedemikian rupa agar bawahan-bawahan merasa mengerti dan memahami tentang isi peraturan tersebut. Ya, next selanjutnya. Hambatan komunikasi. Hambatan teknis. Dapat terjadi keterbatasan fasilitas peralatan komunikasi menurut Carden dan Sherman dalam bukunya Personal Management tahun 1976. Jenis hambatan teknis dari komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Kedua adalah kurangnya informasi dan penjelasan. Ketiga adalah kurangnya keterampilan membaca. Keempat adalah pemilihan media saluran yang kurang tepat. Nah, hambatan teknis sendiri sering terjadi antara kita. Contohnya kita sedang menelpon. Pada saat kita menelpon tidak ada jaringan dan pesan itu tidak dapat disampaikan. Maupun adalah penyampaian pesan di media. Pesan yang di media kadang-kadang tidak dapat kita mengerti secara keseluruhan, karena kadang berita itu tidak
valid maupun masih simpang siur. Nah, yang kedua adalah hambatan semantik. Nah, gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian, pengertian secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa, kata-kata, maupun proses. Pertukaran timbal balik arti pengertian, tetapi seringkali proses penafsiran itu keliru. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikasinya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Nah, jadi contohnya adalah saat kita memberikan sebuah pesan itu kepada teman-teman maupun kepada orang yang kita harus lebih memahami karakternya, serta ucapan kita yang lebih menggunakan pemilihan kata yang sehingga pemilihan kata kita itu dapat mudah dimengerti dan isinya dapat tersampaikan. Lanjut, hambatan manusiawi. Nah, untuk hambatan manusiawi sendiri itu terjadi adanya faktor emosi atau prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Contohnya seperti saat kita menyampaikan pesan dengan berteriak maupun menyampaikan pesan dari jauh sehingga pesan itu tidak dapat terdengar, maupun adanya yang kadang sulit kita pahami dari jarak, maupun pesan yang disampaikan itu tidak kita kurang mengerti. Nah, selanjutnya ya, untuk slide selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya ini adalah membangun pola komunikasi berbantuan teknologi komunikasi Slack. Nah, Slack sendiri adalah penelitian ini memfokuskan untuk mengemukakan tentang bagaimana pola komunikasi organisasi dari karyawan PT Exoditama Teknologi Kreativa melalui media komunikasi bernama Slack. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi dari pimpinan kepada bawahannya melalui media komunikasi Slack. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selain itu, penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi informasi, dan penelitian ini terdiri dari 2 informan kunci dan informan tambahan, dan 2 informan kunci ini merupakan 2 orang pimpinan atau project manager, dan 2 orang tambahan ini merupakan karyawan dari perusahaan. Jadi ini untuk pengambilan sampel sendiri dari in-case ini sudah terjadi dari beberapa orang, seperti ada 4 orang yang terlibat dalam wawancara ini. Nah, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pimpinan PT Exoditama Teknologi Kreativa menggunakan pola komunikasi roda dengan jaringan alur komunikasi downward and to upward. Nah, artinya pemimpinan perusahaan PT Exoditama Teknologi Kreativa membuat pusat segala pesan, perintah dan arahan terhadap karyawan dan stafnya dengan berkomunikasi melalui media komunikasi Slack. Pendapat dan penelitian ini menggunakan Slack ini lebih baik untuk diutamakan untuk proses pekerjaan atau job desk project, karena aplikasi Slack ini sangat efektif saat digunakan berkomunikasi organisasi. Nah, di sini adalah poin-poin di mana bahwasannya aplikasi ini dapat menunjang sebuah komunikasi. Nah, menunjang itu seperti apa? Seperti ini, bahwasannya Slack itu adalah salah satu wadah aplikasi yang mampu mengendalikan sebuah pesan dan menggunakan sebuah sistem sehingga pesan itu dapat sampai dengan tujuannya atau pesan itu dapat tersampaikan. Nah, untuk slide selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari data yang didapat, jaringan bentuk komunikasi upward di karyawan PT Exoditama Teknologi Kreativa lebih memberikan pesan berisi solusi, pendapat, serta keluhan jika terdapat hambatan. Jaringan komunikasi downward lebih memberikan tugas atau perintah yang sudah terstruktur sesuai pekerjaan di dalam aplikasi Slack.
Nah, yang kedua adalah pola komunikasi. Seluruh saluran dalam PT Eksa Ditama Teknologi Kreativa menggambarkan pesan yang berisi sebagai diskusi, pemberian solusi, pemberian informasi, serta pimpinan yang bisa terlihat sebagai status jabatannya. Alur dari jaringan komunikasi tersebut dan word to upward meliputi tahapan awal komunikasi Trello yang berjudul dengan tugas kerja besar untuk memahami pola tugas besar. Nah, di sini ada saran, pimpinan harus lebih menegaskan kembali penerapan sistem kerja, khususnya penerapan fitur notifikasi dalam aplikasi Slack. Harus diperbaiki lagi sistem kerjanya supaya karyawan tidak lupa untuk mengaktifkan fitur notifikasi online dan komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi pasti dong di dalam sebuah aplikasi pastinya ada negatif maupun positifnya. Tetapi untuk aplikasi ini sendiri masih perlu adanya perbaikan. Tetapi sudah cukup bagus dari aplikasi tersebut karena sistem yang dipakai itu dapat mempermudah sebuah komunikasi. Nah, yang terakhir adalah penutup. Saya mau bacakan pantun, walau hanya sedikit. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya terlalu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.